orang yang istiqomah kalian dirahmati Allah, ya, dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Dan malaikat itu senang menjaganya karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang menjaganya. Ketika dia sampai pada sakaratul maut, senangnya malaikat itu bukan main, dan kemudian dia menghibur orang-orang yang istiqamah tersebut. Alla takhafu wa la tahzanu. Agar engkau jangan takut dan jangan bersedih. Seseorang itu kalau takut itu biasanya untuk sesuatu yang akan datang. Jadi jangan khawatir, setelah ini kamu aman. Setelah ini kamu dalam jaminan Allah aman. Wala tahzanu, dan kalian jangan bersedih. Orang yang bersedih itu biasanya selalu terkait dengan masa yang akan masa lalu. Ya, kalau masa yang akan datang itu dia takut, tapi kalau masa lalu dia bersedih. Artinya apa? Jangan kalian bersedih, jangan kalian takut ya kehidupan kamu berikutnya, dan jangan kamu bersedih akan kehidupan kamu sebelumnya. Ya, artinya apa? Bahwasanya insya Allah kehidupan kamu sebelumnya adalah baik-baik saja dan semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sudah cukup sampai di situ? Belum. Ya, Allah kemudian mengatakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masya Allah, berikan kabar gembira kepada mereka. Dengan apa? Dengan al-jannah, dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Masya Allah. Ya, malaikat akan mengatakan, ya subhanallah, surga, kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sudah menunggumu. Kenikmatan-kenikmatan, keindahan-keindahan, ya, sudah menunggumu di surga. Ya. Subhanallah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah ya awliya'ukum, ya, kekasih-kekasih kalian fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dulu ketika kalian di dunia, kami selalu menyertai kalian. Ya, subhanallah, itu orang yang istiqomah. Dia selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah itu diturunkan malaikat untuk menjaga mereka. Dijaga dari apa? Dijaga dari disesatkan oleh setan. Ya, dan kemudian diberkahi kehidupannya. Terus lanjutannya adalah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Walakum, dan buat kalian, bagi kalian, fiha, di dalam surga Allah itu, ma tashtahi anfusukum, apa saja yang kamu inginkan, apa saja yang kamu senangi, kalian akan dapati semuanya di sana. Tidak ada batasnya. Kesenangan apa saja akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga itu tidak ada kata bosan. Ya, tidak ada kata bosan. Tidak ada sesuatu yang negatif, tidak ada. Semuanya positif dan semuanya indah. Kata Allah, walakum fiha ma tad'un. Dan di dalam surga itu kalian akan mendapatkan semua yang kalian angan-angankan, yang kalian mimpikan, baru diangan-angan, baru dibayangkan saja, ya, itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di dunia itu, ya, obsesi kalian apa saja. Ya. Tapi di akhirat itu obsesi kalian apa saja akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Pak Ustaz, apa indahnya, apa enaknya kehidupan yang semuanya serba ada, serba dapat. Kalau di dunia kan kadang-kadang nggak dapat, jadi ada penasaran-penasaran, ada dinamika. Tapi di akhirat itu Allah sudah membunuh, Allah sudah menghilangkan sifat bosan. Sifat bosan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata bosan. Yang ada adalah indah. Yang ada adalah nikmat dan berlipat-lipat nikmat. Ya, nah, terakhir apa kata Allah? Nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu merupakan pemberian. Ya, min ghafur, dari Allah yang Maha Pengampun. Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akhir dari ayat ini penting, ya, karena pada hakikatnya itu antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dunia ini dan ketaatan, kewajiban kita yang harusnya itu kita lakukan itu tidak sebanding. Ya, tidak sebanding. Ya, kita ini masih banyak ya lalainya, masih banyak maksiatnya. Ya, yaitu padahal kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini tak terhingga, tak terhitung. Ya, tapi kualitas ibadah kita ya itu masih jauh ya dibanding dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, Allah itu Ghafur Rahim, Maha Pengampun. Di samping Maha Pengampun, Allah itu juga Maha Penyayang. Ya, nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, usaha yang kita lakukan perlu kita ya optimis, perlu kita syukuri terus. Ya, kenapa? Karena kita berhadapan dengan Allah yang Ghafur Rahim. Ya, kita ya berhadapan dengan zat yang nggak sama dengan manusia. Kalau manusia pendendam, kalau manusia ya suka baper, ya begitu. Kalau kita berhadapan dengan manusia, tapi ini kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu kita optimis, ya, istiqomah dan kemudian terus optimis, ya, terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita berhadapan dengan Allah yang Ghafur Rahim. Ayat berikutnya adalah surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini sama dengan konteks yang di atas, ayat di atas. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabbku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, penciptaku adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka dia tidak akan ya merasa takut dan juga tidak akan merasa bersedih. Ya, tafsirnya seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, nanti malaikat akan turun kepadanya dan kemudian menyampaikan ya berita gembira, jangan takut dan jangan bersedih. Masa depan kamu adalah masa depan yang sangat baik, ditunggu-tunggu oleh Allah di surganya. Ya, masa lalu kamu, dunia kamu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat berikutnya, dalam terusan ayat ini, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah calon-calon penghuni surga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mau menjadi calon penghuni surga? Istiqomah, komitmen, terus komitmen, istiqomah sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, istiqomah itu berat, tapi kalau kita jalankan bersama-sama bareng, itu kan, ya jadinya ringan.
Oleh karena itu, masjid kayak begini memang sangat baik sekali kita jadikan untuk bareng-bareng, Pak. Ya, saling memotivasi, yuk kita sholat yuk. Ya, kayak gitu. Hanya ajarkan saja, Pak. Ya, ketika kita di ruangan, kita sholat dulu ya. Kita ke masjid yuk. Ya, hanya ajarkan saja, jangan diremehkan itu. Karena kadang-kadang kita lupa. Ya. Dan ajakan itu membuat sebuah suasana yang berbeda. Oh, ada yang mengajak ke masjid. Ya. Nah, di masjid pun juga enak suasananya, nyaman, enak. Ya. Nah, di masjid juga dapat ilmu. Ya, dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini adalah cas keimanan kita yang paling penting. Ya, nikmat sekali. Nah, kita ketika kita jalankan bersama-sama lebih ringan. Ya, teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa praktekkan ya Pak ya. Di kantor kita, di rumah kita. Di rumah kan tetangga ada masjid, ada apa? Ya, kita untuk menjaga istiqomah kita, ya, kita bikin suasana lingkungan yang baik, ya, lingkungan masjid. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah calon-calon penghuni surga. Khalidina fiha. Subhanallah. Ini ya diberikan tambahan ya kebaikan, informasi menarik dari Allah. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam surga. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan bima kanu ya'malun, terhadap apa-apa yang dulu mereka lakukan di dunia, mereka amalkan di dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seluruh kebaikan yang kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dicatat oleh Allah. Dicatat oleh Allah. Dan catatan ini tidak akan hilang. Dan dengan kekuasaannya, ya, Allah Subhanahu wa taala mencatat semua amal ibadah kita. Ya, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Dan juga seluruh perbuatan dosa-dosa kita itu tercatat semuanya. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kata Allah dalam ayat yang lain. Siapa yang beramal amal saleh, ya, mithqala dzarratin, walaupun hanya sebesar biji yang paling kecil dari kebaikan, ya Allah pasti akan mengetahuinya dan kemudian mencatatnya dan kemudian nanti menunjukkannya di hari akhir yaumul hisab. Jadi nanti kita akan dibikin terheran-heran, terutama orang-orang kafir. Mereka sangat keheranan. Ya wailatana, sungguh celaka. Semuanya ada catatannya. Ya. Semua perbuatannya yang pernah dia lakukan di dunia itu semuanya ada, dipajang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa dilihat, dia lihat dan juga bisa dilihat oleh orang lain. Maka dia malu menerimanya dengan tangan kanan, akhirnya dia terima dengan tangan kiri dari belakang, di belakang punggungnya. Ya. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Masih ada waktu. Alhamdulillah. Hadis yang pertama, An Abi Amr wakila Abi Amrah Sufyan bin Abdillah. Dari Abu Amr, atau ada yang mengatakan namanya adalah Abu Amr Sufyan bin Abdillah. Jadi Sufyan bin Abdillah, tapi kunyahnya, julukannya, ada yang mengatakan Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amr. Ya, gitu. Tapi nama aslinya Sufyan bin Abdillah, semuanya sepakat. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Qala, qultu ya Rasulullah. Ya. Abu Amr ini berkata, qultu ya Rasulullah,
saya berkata kepada Rasulullah, "Qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Qul qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Masya Allah. Qul, saya berkata, wahai Rasulullah, katakan kepada saya di dalam Islam kata-kata yang aku tidak akan, yang setelah kata-kata itu aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Udah cukup pertanyaan ini aku pegang sampai akhir dari hayatku. Nggak perlu saya bertanya-tanya lagi kepada orang-orang lain. Kata Rasulullah, Pak, wah ini pertanyaan yang sangat dahsyat, Pak. Mungkin kita juga nggak pernah terpikirkan. Ini sahabat ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, katakan padaku sebuah pernyataan yang dengan pernyataan ini aku amalkan dan saya udah nggak perlu lagi nanya-nanya sama orang lain selain engkau. Udah cukup, saya bisa pegang selama hidupku. Kata Rasulullah, subhanallah, jawaban Rasulullah singkat padat. Jawaban Rasulullah cuma 2 kata. Kata Rasulullah, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Pertahankan imanmu itu. Genggam imanmu itu. Komitmen sampai kapan? Sampai kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengomentari setelah sahabat ini pergi, dikomentari oleh Rasulullah, kalau dia amalkan dia akan masuk surga. Jadi iman, udah katakan saya beriman kepada Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau orang itu menyatakan saya beriman kepada Allah, artinya apa? Artinya punya konsekuensi, ya, menjalankan seluruh apa yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman dan rukun Islam dia jalankan semuanya. Kemudian dia istiqomah. Nah, kata kunci yang kedua adalah istiqomah. Jadi, kalau kemudian di tengah jalan kita terputus dari keimanan kita itu, ya tidak istiqomah namanya. Ya, nggak ada jaminan. Tapi ketika terus sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang namanya istiqomah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Ya, ini merupakan nasihat dari Allah dan Rasulnya. Ini bukan dari saya, jemaah sekalian. Nasihat dari Allah dan Rasulnya. Ya, kalau kalian ingin selamat, ingin surga, ya, istiqomah. Iman, istiqomah. Jemaah sekalian ya, dirahmati Allah. Jadi keimanan kita itu harus tetap kita pertahankan, kita jaga komitmen ini, kita jaga, kita pertahankan, kita genggam erat. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah istiqomah. Ya, baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini dikenal dengan hadis Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu apa? Hadisnya bunyinya pendek, tapi artinya panjang, artinya luas sekali. Dan sering Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mengajari para sahabatnya kayak begini ngajarinya, ya, singkat, padat. Ya, kadang-kadang ketika Rasulullah itu melihat sahabatnya itu punya problem pengendalian diri, emosional, suka marah-marah. Ya, ketika dia
minta nasihat kepada Rasulullah? Nah, karena dia punya problem tadi. Ya, dia minta nasihat kepada Rasulullah. Ya, maka kemudian nasihatnya apa? Nasihatnya singkat saja. Ya, la taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah dan kamu akan dapatkan surga. Sahabat ini enggak percaya dengan pendengarannya. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, ausini sampai 3 kali. Tapi ketiga-tiganya dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban yang sama. La taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah. Kamu akan dapat surga. Ya. Baru kemudian dia introspeksi diri dia. Ya. Dia camkan kata-kata Rasulullah ini. Dia renungkan. Ya. Dia jalankan benar-benar. Ya. Dia jalankan benar-benar. Ya. Terus ya, seminggu kemudian ya, dia datang pada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu ternyata marah itu jima'us syarri. Dia merupakan penyebab seluruh kejelekan. Pencetus gitu ya Pak ya. Pencetus seluruh kejelekan. Ketika saya tidak marah, benar-benar saya mengendalikan diri saya dengan baik. Subhanallah, luar biasa, semuanya stabil kehidupan saya. Ya, problem yang selama ini saya rasakan, ya, saya alami, ternyata semuanya selesai. Nah, ini kehebatan Rasulullah di dalam memberikan nasihat. Dan nasihat itu berguna bagi kita semuanya. Ya, memang begitu. Rumusnya begitu. Ya, rumusnya begitu. Makanya sekarang di mana saja kita, ya orang-orang modern tahu semuanya. Ya, di antara penyebab orang itu sukses adalah kemampuan dia dalam mengendalikan diri. Ya, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mampu mengendalikan diri, bukan yang emosional, dikit-dikit marah, bukan seperti itu. Itu malah menunjukkan kepada orang lain sebuah perilaku yang tidak terpuji. Karena dengan kemarahan itu ya, akan melahir kejelekan-kejelekan yang lain yang sangat banyak sekali. Ya. Yang terbaik itu adalah kendalikan. Ya, kendalikan diri. Ya. Itu nasihat dari Rasulullah SAW. Nasihat yang sangat mahal. Baik, berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Masyaallah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi minhu wa fadlih. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu, mendekatlah kalian kepada Allah. Wasaddidu, sing-singkan lengan kalian. Saddidu itu artinya seriuslah. Ya, serius. Ya. Dekatin Allah, usaha terus mendekat sama Allah. Dan sing-singkan lengan, seriuslah kalian. Sungguh-sungguhlah kalian. Ya. Ya, cuman ini dong. Ya, disampaikan oleh Rasulullah. Gampang diingat.
Deketin terus Allah dan serius mendekat sama Allah. Singkat lengan baju kalian. Ya, sungguh-sungguhlah kalian. Ya, 2 kata. Ya, tapi luar biasa. Kata Rasulullah, wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Ketahuilah bahwasanya tidak akan selamat seseorang itu karena amalnya. Jadi yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, kepada keselamatan akhirat nanti, itu bukan amal kita. Makanya pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah deketi Allah, ya, deketi Allah terus, berusaha mendekat sama Allah Subhanahu Wa Taala dan seriuslah untuk itu, ya, serius untuk itu, ya, singkan lengan baju kalian untuk itu. Ya, kenapa? Karena surga itu, ya, adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat begitu mendengarkan kata pernyataan Rasulullah ini, kalian tidak akan bisa masuk surga dengan amal kalian. Langsung sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Bahkan kau juga kayak begitu wahai Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, wala ada. Betul, aku pun juga kayak gitu. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Kecuali Allah telah menutupi aku seluruh kelemahanku, seluruh kesalahanku, ya, dengan rahmat dan keutamaan Allah. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apalagi kita. Kalau Rasulullah saja kayak begitu, apalagi kita. Ya, makanya bergantung itu harus kepada Allah. Bergantung kepada Allah secara sempurna. Kita dekat sama Allah. Kita terus berusaha mendekat sama Allah. Bagaimana caranya kita mendekat dengan Allah? Dengan melaksanakan ibadah atau semua yang diperintahkan oleh Allah itu secara bersungguh-sungguh. Menjauhi semua larangan-larangan Allah itu secara bersungguh-sungguh. Kita taat, patuh, tunduk pada Allah secara sempurna dan secara sungguh-sungguh, jangan main-main lagi. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kesungguhan itu kita tunjukkan kepada Allah, serius kita pengen ya mendapatkan ridho Allah, itu benar-benar kesungguhan kita tunjukkan pada Allah, saat itulah Allah memberikan rahmat kepada kita. Ya, Allah kemudian menutupi seluruh kelemahan-kelemahan kita, seluruh kekurangan-kekurangan kita, ya, dengan rahmat dan kasih sayang. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Hadis yang senada dengan ini, ya hadis yang sering kita ya dengar gitu ya. Ada seorang alim, ya, seorang ulama besar, ya. Terus kemudian di akhirat, ini kisah dari Rasulullah. Di akhirat, malaikat Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan dia ke surga karena rahmatku. Nah, orang alim ini kemudian merasa bahwasanya amalnya sudah luar biasa banyaknya, ya Allah. Ya, seluruh kehidupan saya semuanya ibadah kepadamu, nggak ada kemaksiatan, ya, sedikit pun. Ya, dia merasa begitu. Maka saya masuk surga sudah layak ya Allah, karena amalku itu kan saya tidak pernah maksiat dan ibadahku banyak, maka sudah memang seharusnya saya masuk surga. Ya. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, timbanglah nikmatku yang aku berikan kepadanya
yang ada di matanya saja. Timbanglah antara kenikmatanmu itu dengan seluruh amal perbuatannya. Mana yang lebih banyak? Maka ditimbanglah oleh malaikat. Ternyata baru satu kenikmatan yang ada di mata orang tersebut ditimbang dengan seluruh ibadah dia yang tidak pernah, ya, nggak pernah maksiat, ya, nggak pernah maksiat terus sepanjang hidupnya ibadah. Ternyata hanya dengan kenikmatan yang ada dalam mata saja jauh, ya, tidak bisa menutupi, jomplang jauh sekali. Kenikmatan yang ada di mata itu jauh lebih besar daripada seluruh ibadah. Terus kemudian Allah mengatakan, wahai malaikat, masukkan dia ke neraka karena amalnya. Baru kemudian dia ampun, ya Rabbi, saya tidak tahu. Kebodohanku, terus minta ampun sama Allah. Terus kemudian Allah mengatakan, wahai malaikat, masukkan dia ke surga karena rahmat. Iya, ya Allah. Sekarang saya tahu bahwasanya saya masuk surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, asal kita sungguh-sungguh dan kesungguhan itu kita tunjukkan pada Allah. Karena Allah itu Maha tahu apa yang ada di dalam dada kita, kesungguhan kita itu, ya, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa halangan apapun, sangat transparan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesungguhan itu kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita beribadah kepada Allah itu sungguh-sungguh, ingin mendekat kepada Allah itu sungguh-sungguh. Ya, nah dengan kesungguhan ini, ketika suatu saat kita kemudian tergelincir, kita hilang dan lain sebagainya, asal ya kita sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan rahmat kepada kita dan semuanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berhadapan dengan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Masya Allah. Sedikit lagi satu bab ini bab kecil ya. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan pekan depan dengan bab yang lain. Bab memperhatikan kekuasaan Allah dan berusaha mengendalikan diri, hampir sama dengan bab tadi, ya, memperhatikan kekuasaan Allah dan berusaha mengendalikan diri. Allah berfirman, "Qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi matna wa furada tsumma tatafakkaru." Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap kepada Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian kamu berpikir, kamu renungkan. Qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillah. Ya, aku nasihati kalian. Satu saja nasihatku itu. Antakumu lillahi matna wa furada. Hendaklah kamu sungguh-sungguh menghadap kepada Allah, baik berdua atau sendiri, baik berjamaah atau dalam keadaan sendiri. Ya. Tsumma tatafakkaru, kemudian kalian renungkanlah. Tafakkur. Tafakkur inilah para jamaah sekalian yang akan menyampaikan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakkur, terus tafakkur. Nah, tafakkur yang paling baik adalah tafakkur melalui ilmu Allah. Ilmu Allah dari mana? Ya, kajian-kajian seperti ini sangat penting. Baik. Teman sekalian, dikit lagi ya. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar." Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Ya, waqtilafil laili wan nahari, pergantian siang dan malam. La ayatin li ulil albab, merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ya.
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah qiyaman wa qu'udan, dalam baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, atau dia sedang tidur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dia selalu tafakkur, dia merenungkan fi khalqis samawati wal ardi, dalam penciptaan langit dan bumi. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batila, sehingga dia akan sampai pada sebuah kesimpulan, Rabbana, ya Allah, ya Rabbu, ma khalaqta hadza batila, sungguh semua ini Engkau ciptakan tidak dengan sia-sia, pasti dengan kebenaran, bukan dengan kebatilan. Subhanaka, maha suci ya Engkau, faqina adzabannar, ya jaga kami dari siksa neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini cara yang diajarkan oleh Allah kepada kita, ya, untuk bisa sampai kepada syukur pada Allah, ya, ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Caranya adalah dengan tafakur, dengan mengadakan, ya, introspeksi, bukan introspeksi, apa namanya Pak? Perenungan, penghayatan, ya, tentang apa? Tentang khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya, penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya dalam semuanya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Cuma karena kita sudah sering melihatnya, setiap hari melihatnya, jadinya tumpul perasaan, ya, sensitivitas itu jadinya tumpul, ya. Nah, tapi Allah mengajarkan terus diasah itu, tafakur itu terus diasah itu, renungkan terus, renungkan terus. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang zaman dahulu di zaman Rasulullah hanya berpikir sesuai dengan pandangan mata dan apa yang mereka lihat saja. Ya, kayak itu, nggak ada informasi apa-apa. Ya, sesuai dengan yang dia bayangkan, informasi dari Al-Quran sudah sangat terbatas, tapi keimanan mereka dahsyat, luar biasa. Sekarang tentang penciptaan langit dan bumi itu, masya Allah, simulasinya sudah sangat dahsyat. Ya, digambarkan dalam bentuk film, digambarkan dalam bentuk ilmu pengetahuan yang sangat rinci, sangat detail. Ya, dan ini berdasarkan fakta-fakta ilmu pengetahuan. Ya, gitu. Harusnya kita lebih kokoh iman kita, karena sarananya sangat banyak. Tapi, Allah kemudian mengatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ada orang-orang yang senantiasa zikrullah, ya, zikrullah, dekat sama Allah, menyebut nama Allah, ya, mengagungkan Allah, ya. Nah, tafakur yang disertai dengan pengagungan nama Allah Subhanahu wa taala itu akan efektif. Dan kita akan sampai kepada sebuah kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak sia-sia semua ini Engkau ciptakan. Ya. Subhanak, maha suci Allah. Dalam ayat yang lain, ya, semua ini aku ciptakan laku. Aku ciptakan semuanya ini laku untuk kalian, untuk kebaikan kalian. Dan memang benar ada manusia itu istimewa. Ya, semua ini ternyata semuanya berkhidmat untuk kenyamanan manusia. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ini ayat-ayat ini memandu kita untuk kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali, ya, mendekatkan diri takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca tadi yang memudahkan kita untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, mohon maaf, waktunya pas 13. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Pas ya? Cukup. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma tsabbit islamana wa imanana fi darid dunya wa fi daril akhirah. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal ardu bi nuri syamsika wa qamarika abdal abdin. Allahumma ij'alna min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.